Halo semuanya, perkenalkan nama saya Den Putra Kamajaya. Kali ini saya akan memberikan contoh sederhana untuk menggunakan aplikasi Power BI, Microsoft Power BI, yaitu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa dan memvisualisasikan hasil data yang kita miliki. Nah, untuk hari ini karena contohnya hanya untuk menggunakan sampel data, jadi ini saya akan mencontohkan contoh sederhana cara menggunakan Microsoft Power BI. Nah, pertama-tama ketika sudah membuka Power BI akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa pilihan jika teman-teman sudah memang ingin belum memiliki data sama sekali, teman-teman bisa mengklik blank report ini, atau teman-teman juga bisa mencoba mengambil data-data dari aplikasi-aplikasi lainnya seperti OneLake Data Hub, Excel Workbook, dan SQL Server, atau bisa mengambil data dari other sources ya. Nah, uh, untuk hari ini saya akan mencontohkan yang sederhana saja, yaitu kita bisa menggunakan Learn with Sample Data, karena hari ini saya ingin mengajarkan teman-teman untuk cara menggunakan Microsoft Power BI secara sederhana. Baiklah, untuk pertama teman-teman setelah masuk, teman-teman bisa klik Learn with Sample Data. Nah, dari sini nanti ada pemberitahuan, ada two ways to use sample data. Bisa menggunakan tutorial online atau eksperimen. Nah, kalau saat ini saya akan coba untuk kita bereksperimen. Nah, kita load sampel data. Nah, di sini Microsoft menyediakan satu tabel yang berjudul Financials. Nah, nanti kalau sudah muncul bisa diklik centang di sini untuk Financials. Nah, di sini dalam tabel ini ada beberapa fields yang dimiliki. Nah, untuk melihat dan jika ingin mengubah juga bisa teman-teman klik transform data, atau jika ingin langsung tinggal dipilih load. Nanti Microsoft Power BI akan load data secara otomatis sesuai dengan apa tabel yang kita pilih. Saya contohkan namun menggunakan transform data. Nah, ketika sudah mengklik transform data, nah nanti tabel ini akan terbuka semua dengan semua list fields-nya. Nah, jadi ada segmen, lalu ada negara, ada produk apa saja, lalu ada discount band-nya, lalu ada unit terjual, harga manufaktur, harga penjualan, harga kotor penjualan, lalu juga ada discount, ada penjualannya, ada HPP-nya, ada profit keuntungannya, lalu ada tanggalnya dijual kapan, lalu ini nomor bulan keberapa dia dijual, nama bulannya dan tahunnya. Nah, kalau sudah sederhananya bisa kita exit saja. Nah, do you want to apply your changes now? Kalau sudah, klik yes. Nah, nanti akan meload data tersebut. Nah, kalau sudah berhasil di load, data tersebut akan muncul di sebelah kanan. Di sini nanti akan terlihat nama tabel yang tadi kita miliki, yang kita pilih, lalu storage mode-nya seperti apa, apakah diimport. Nah, data refresh-nya kapan? Nah, ini berarti tadi data ini masuk di tanggal 9 Juni tahun 2024 jam 3.49, 18 sore. Nah, ketika kita klik arah panah ini, dia akan muncul fields apa saja yang ada di dalam tabel financials. Nah, jika kita klik kembali, nah ini ada yang namanya date hierarchy, yang artinya hierarki ini adalah hierarki atau turunan-turunan dari tanggal-tanggal. Jadi dari tahun ada ke kuartal, dan dari kuartal juga ada bulan, dan dari bulan ada hari. Nah, begitu. Oke, contoh sederhana.
kali ini saya akan coba perlihatkan bagaimana sih cara memvisualisasikan data sederhana ini, yaitu teman-teman bisa klik, contohnya teman-teman bisa klik saja salah satu chart. Nah, dari chart ini nanti bisa dilihat, atau teman-teman beri nama dulu, sales per year. Contohnya teman-teman misalnya ingin total sales per year, lalu enter. Nah, bagaimana caranya? Dari sales ini teman-teman bisa klik centang ini, atau misalkan teman-teman ingin memilih y axis atau x axisnya supaya sales ini, sales saya pengen di y axis, itu bisa di drag and drop. Nah, itu untuk total penjualannya. Jadi total penjualannya ini ada 120 juta. Nah, jika ingin ditambahkan tahun, bisa di drag and drop juga di bagian x axis ini. Nah, nanti akan muncul untuk di x axisnya di tahun 2013 itu kita memiliki 26 juta. Nah, jadi kalau teman-teman klik bar chartnya ini, nanti dia akan keluar detailnya ada berapa penjualan, 26 juta 415 255 total penjualan untuk tahun 2013, dan untuk tahun 2014 ada 92.311,094.75. Nah, jika kita hapus ininya, tahun ini nanti dia akan mentotalkan dari yang 2013 dan 2014 tentunya. Nah, jadi itu contoh sederhana yang pertama untuk total penjualan per tahun. Lalu jika teman-teman ingin menambahkan, misalnya teman-teman ingin melihat grafik penjualan nih, atau grafik penjualan kotor dari per bulan atau per kuartal, nanti bisa teman-teman drag and drop lagi gross salesnya di sini. Nah, nanti dari sini bisa dipilih juga per bulannya. Nah, nanti terlihat grafik penjualan kotornya, dia akan naik atau turun. Nah, jadi highest peak atau penjualan kotor paling tinggi yang kita miliki adalah di bulan Oktober senilai 23.142.112 penjualan kotor gitu. Nah, bisa teman-teman juga pindahkan ganti namanya menjadi gross sales per month. Nah, begitu. Itu contoh sederhana kedua. Nah, juga teman-teman nanti bisa juga untuk memilih, misalkan contohnya teman-teman ingin menggunakan kalau untuk pemilihan chart ini sebetulnya teman-teman bisa memilih tergantung sesuai dengan kebutuhannya, bisa disesuaikan. Nah, contohnya ini cluster bar chart. Nah, dari sini kita misalkan ingin melihat penjualan HPP yang kita keluarkan untuk berdasarkan negara-negara. Nah, COGS yang kita keluarkan untuk negara Amerika ini ada 22 juta yang paling tinggi, dan yang paling rendah ada di Meksiko senilai 18 juta 41.829. Nah, mungkin begitulah cara sederhananya menggunakannya. Tapi nanti misalkan teman-teman ingin juga nih misalkan menambahkan lagi, saya pengen deh lihat lagi nih satu lagi menggunakan bisa menggunakan clustered column chart. Nah, clustered column chart ini teman-teman pengen lihat dari salesnya berdasarkan negara, dan juga bisa juga dengan manufaktur dan juga COGS ini. Nah, nanti dari sini dia akan memiliki dua warna yang berbeda. Yang pertama nanti ada sum of COGS, dia akan berwarna biru tua, dan juga sum of manufacturing price. Nah, kenapa sum of manufacturing price ini hanya terlihat sedikit? Ya, karena ini adalah hanya harga produksi gitu. Jadi harga produksi kan biasanya memang dibuat serendah mungkin, dan supaya profitnya bisa sebesar mungkin. Nah, contohnya juga kita hapus untuk
manufacturing price-nya kita bisa tambahkan profit. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari COGS ini profitnya dapat berapa begitu kurang lebih. Baiklah teman-teman, mungkin itu contoh sederhana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Adrian Putra Kamajaya pamit undur diri.